Menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi. SPLDV dapat diselesaikan dengan metode eliminasi, yaitu dengan menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabel dari sistem persamaan tersebut. Yang harus kalian ingat, istilah mengeliminasi artinya menghilangkan. Jadi kalau saya katakan dieliminasi artinya dihilangkan. Langkah-langkah mengeliminasi atau menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi ada dua. Langkah pertama, samakan koefisien variabel yang akan dihilangkan. Langkah kedua, hilangkan salah satu variabel dengan cara mengurangkan atau menjumlahkan. Jadi yang pertama kita samakan dulu koefisien variabel, boleh sama persis atau lawannya. Kemudian langkah kedua, hilangkan salah satu variabel, caranya dengan dikurang atau ditambah. Seperti apa sih cara menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi? Kok dari penjelasannya kayaknya ribet banget? Tidak seribet yang kalian pikirkan, tidak seribet yang kalian bayangkan. Langsung saja simak pada contoh soal berikut ini. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2x tambah y sama dengan 7 dan 3x kurang y sama dengan 8. Nah, di sini kita punya sistem persamaan linear dua variabel. Persamaannya adalah 2x tambah y sama dengan 7 dan 3x kurang y sama dengan 8. Perhatikan sistem persamaan di sini. Ada dua variabel. Masih ingat variabel ya? Variabel itu yang bukan angka dan bukan notasi. Mana variabelnya pada SPLDV di soal ini? Variabelnya adalah x dan y. Nah, ini dia variabelnya, ada variabel x dan ada variabel y. Ada dua variabel. Nah, untuk menyelesaikan dengan metode eliminasi, kita dapat menentukan penyelesaiannya dengan menghilangkan salah satu variabel. Sebelumnya, tahukah kalian himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel? Himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel adalah nilai x dan y sebenarnya. Nah, di sini kan pakai x dan y. Nilainya tidak kita ketahui. Berapa sih sebenarnya nilai x dan y yang memenuhi persamaan ini? Sehingga dua persamaan pada SPLDV ini nilainya menjadi benar. Jadi kita mencari nilai x dan y, menentukan himpunan penyelesaian itu. Yuk, langsung aja kita tentukan himpunan penyelesaian SPLDV ini dengan metode eliminasi. Kita buat di sini penyelesaian. Yang pertama, kita menghilangkan salah satu variabelnya. Variabelnya tadi ada dua ya, ada x dan y. Ayo, kita mau menghilangkan variabel mana dulu yang pertama? Menghilangkan variabel x atau menghilangkan variabel y? Apakah harus x dulu atau harus y dulu? Terserah. Jadi mau X dulu atau Y dulu bebas aja. Kalian misalnya memilih menghilangkan Y dulu silahkan, atau X dulu nggak masalah. Nah, di sini saya memilih untuk menghilangkan variabel X lebih dulu. Menghilangkan variabel X. Kita buat agak ke atas. Kita tulis persamaan linear dua variabelnya. Yang pertama kita punya 2x tambah y sama dengan 7. Dan yang kedua adalah 3x kurang y sama dengan 8. Persamaan ini kita dapat dari soal. Nah, ini dia persamaan 1 dan persamaan 2-nya ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah yang pertama. Di langkah pertama, untuk menghilangkan variabel, kita harus menyamakan koefisien, samakan koefisien variabel yang akan dihilangkan. Yang akan kita hilangkan adalah x. Maka kita lihat yang variabelnya x. Variabel x itu adalah ini, nggak mau ya. Nih 2x dan 3x. Apakah koefisiennya sudah sama? Koefisien itu yang menempel pada variabel.
Yang pertama koefisiennya adalah 2. Sedangkan persamaan kedua koefisiennya adalah 3. Apakah koefisien variabel X sama? Tidak sama. Apabila koefisien variabelnya tidak sama atau tidak saling berlawanan, maka dia tidak dapat dieliminasi. Karena syarat pertamanya koefisiennya harus sama atau minimal saling berlawanan. Jika tidak sama, maka kita samakan dulu. Bagaimana cara menyamakan koefisien X ini agar sama? Caranya adalah dengan kita kali. Kita kali dengan bilangan tertentu supaya nilainya sama. 2X dan 3X, boleh kalian cari KPK-nya juga boleh. 2X dan 3X itu sama-sama bisa kita ubah menjadi berapa? Ada 2X, ada 3X. Ini sama-sama bisa kita ubah menjadi 6X. Ini juga bisa kan kita ubah jadi 6X? Supaya jadi 6X, 2X ini diapakan? Kali 3. Supaya jadi 6X, 3X ini kita apakan? Kali 2. Maka hasilnya akan sama-sama menjadi 6X. Tapi ketika mengalihkan tidak boleh hanya mengalihkan bagian X-nya saja. Kita harus kalikan satu persamaan secara utuh. Jadi kita buat gini, dikali yang atas kita kali 3, yang bawah kita kali 2. Supaya ini menjadi sama-sama 6X. Nah, untuk mengalihkannya hati-hati. Persamaan yang bagian atas, persamaan 1 semuanya dikali 3. Yang bawah semuanya dikali 2. Semuanya yang bawah itu dikali 2, semuanya yang atas dikali 3. Jadi gini, 2X kita kali dengan 3. Berapa 2X dikali 3? 6X. Selanjutnya Y kita kali juga dengan 3. Y dikali 3, 3Y. Positif 3Y. Sama dengan, masih ada 7 kali 3. Berapa 7 kali 3? 21. Sudah selesai. Sekarang giliran yang bawah. Yang bawah kita kali dengan 2. 3X dikali dengan 2. 3X kali 2 berapa? 6X. Kurang, kita kalikan lagi, Y dikali 2, hasilnya adalah 2Y. Sama dengan, ada yang belum dikalikan? 8 kali 2, berapa 8 kali 2? 16. Jadi semuanya satu baris dikalikan, jangan cuma salah satu yang dikalikan ya. Sudah selesai mengalihkan. Sekarang kita lihat koefisien X sudah sama. Di sini 6X, di sini juga 6X. Udah sama ya. Syarat nomor 1 untuk menyamakan koefisien sudah kita laksanakan. Sekarang kita masuk ke langkah kedua. Hilangkan salah satu variabel dengan cara mengurangkan atau menjumlahkan. Sekarang akan kita hilangkan. Kita tarik garis, kita akan mengurangkan atau menjumlahkan persamaannya. Nah, sekarang di sini yang menentukan menjumlahkan atau mengurangkan itu adalah kita. Apakah seenak-enak kita menentukan ini dikurang aja atau dijumlah aja? Tidak, tapi tergantung variabel yang akan dihilangkan. Yang akan dihilangkan itu ketika dikurang atau ditambah nilainya harus 0 sehingga dia hilang. Karena apabila nilainya 0x, maka 0x itu sama dengan 0. Kalau 1x nilainya adalah 1x. 1x nilainya x. Kalau 0x nilainya 0. Ketika 0 maka dia dianggap sudah hilang, sudah tereliminasi. Sekarang kita lihat, yang mau kita hilangkan adalah x. Kita coba di sini kita tambah kalau pakai tambah. 6x yang atas ya, ditambah 6x yang bawah. 6x ditambah 6x itu sama saja seperti ini, 6 tambah 6x. Jadinya 12x. Apakah hilang? Enggak, ada 12x. Berarti dia tidak tereliminasi. Berarti dia tidak boleh ditambah. Kalau tidak ditambah, maka kita coba dengan cara dikurang. Sekarang dikurang. 6x 6 ya. Dikurang 6x. Jadinya seperti ini, 6 kurang 6, X-nya kita taruh luar. 6 kurang 6, ya 0, 0x. 0x ya 0, berarti dia tereliminasi. Berarti pilihannya di sini harus dia dikurang.
kurang, bukan ditambah mengeliminasinya. 6x dikurang 6x hasilnya adalah 0. Saya coret aja, tidak perlu dituliskan 0 di bawah. Dia sudah tereliminasi. Kita coret karena nilainya sudah 0. Koefisiennya udah 0, dia sudah tereliminasi, sudah hilang. Nah, selanjutnya kita jumlahkan yang lainnya. 3y kurang, hati-hati ada negatif di depannya, negatif 2y. Kita beri kurung karena ada tanda negatif berdekatan. Dua tanda berdekatan menjadi tambah, sehingga di sini menjadi 3y tambah 2y. Kita kumpulkan, 3 tambah 2, y-nya taruh luar. 3 tambah 2y, hasilnya adalah 5y. Jadi 3y kurang negatif 2y adalah 5y. Pengurangan bersusun ke bawah pada bentuk aljabar ya. Sama dengan 21 dikurang 16. Nih pengurangannya bisa kalian tulis di oretan. Kenapa harus dibuat memanjang seperti ini? Supaya teliti aja. Karena ketika ketemu yang seperti ini tadi, kalian bisa tidak teliti untuk tanda negatifnya ya. 21 kurang 16, kalau kalian kurangkan bersusun ke bawah akan kalian peroleh nilainya 5. Kita peroleh seperti ini. 5y sama dengan 5. Lalu kalau sudah sampai sini kita harus ngapain lagi? Apakah ini sudah selesai? Belum. Sudah selesai apabila nilainya y sama dengan sekian atau x sama dengan sekian. Kalau di depan y atau x itu masih ada embel-embel negatif, 2, 3, 4, 5, ada embel-embel lain selain koefisien 1, maka dia belum selesai. Contohnya seperti yang ini, 5y sama dengan 5. Nah, di sini masih 5y, bukan y sama dengan. Maka belum selesai. Ingat, 5y artinya 5 kali y. Maka kita lanjutkan, di sini menjadi sama dengannya sejajar ya. Menjadi y sama dengan 5. 5y artinya 5 kali 5. Ketika dipindah perkalian menjadi pembagian per 5. Bisa kita sederhanakan 5 per 5? 5 per 5 itu artinya 5 bagi 5, sehingga y sama dengan 5 bagi 5 nilainya 1. Nah, sekarang di sini udah y sama dengan 1. Di kiri udah sederhana dan yang di kanan juga sudah sederhana. Kalau begitu bentuk ini sudah selesai. Sudah kita peroleh nilai y-nya adalah 1. Apakah sudah selesai menentukan himpunan penyelesaiannya? Belum. Variabelnya tadi ada 2, ada variabel x, ada variabel y. Yang sudah kita cari baru variabel y. Nah, bagaimana dengan x? Y-nya sama dengan 1, x-nya berapa? Nah, kita cari lagi. Kalau tadi kita menghilangkan variabel x dan ketemu nilai y, menghilangkan x, yang ketemu nilai y. Selanjutnya untuk mencari y, langkah berikutnya adalah kita akan menghilangkan variabel y. Jadi gantian. Setelah menghilangkan x, selanjutnya kita menghilangkan variabel y. Caranya kurang lebih sama. Kita tuliskan persamaan yang pertama, 2x tambah y sama dengan 7. Kita ambil dari soal ya. Dan persamaan kedua, 3x kurang y sama dengan 8. Kita cek. Jadi sebelum kita menghilangkan variabelnya, kita cek dulu. Variabel y. Y, ini y ya. Koefisien y pada persamaan yang di atas adalah 1. Yang di bawah negatif y. Di depannya di sini 1, kalau tidak ditulis tidak ada angka di depan, berarti dia 1 ya. Dan di sini juga 1. Koefisiennya yang atas itu positif 1, yang bawah negatif 1. Memang tidak sama, tapi dia saling berlawanan, mirip ya. Sama-sama pakai angka 1. Kalau sudah seperti ini, maka dia boleh langsung dieliminasi. Tidak perlu kita kalikan seperti di yang awal tadi. Kalau yang awal kan tidak sama. Di sini 2 dan di sini adalah 3, sehingga harus kita samakan dengan cara mengalikan. Di sini udah sama-sama 1, di sini 1 dan yang bawah juga 1. Ya udah langsung kita eliminasi, tidak perlu kita samakan lagi karena udah saling berlawanan, mirip walaupun tidak sama persis. Apakah dia harus dikurang atau ditambah? Kita cek. Kalau misalnya di sini kita kurang, yang mau kita hilangkan y, maka yang kita tes cukup y saja. Y-nya positif, y kurang.
negatif Y. Nah, ada dua tanda berdekatan. Dua tanda ini menjadi tambah, menjadi Y tambah Y. Y tambah Y sama saja dengan 1 tambah 1Y. 1 tambah 1Y menjadi 2Y, tidak hilang. Ingat, kalau mengeliminasi maka nilainya harus 0. Yang akan dihilangkan Y, Y-nya harus 0 ketika ditambah atau dikurang. Sementara di sini 2Y, berarti ini nggak boleh pakai pengurangan, ini nggak boleh. Berarti jangan pakai kurang. Kalau tidak pakai kurang, tidak dikurang, maka berarti dia dijumlah atau ditambah. Kita pakaikan tambah. Kita tes lagi nih, ditambah. Y tambah yang bawah negatif Y. Y tambah negatif Y. Dua tanda berdekatan jadi kurang, menjadi Y kurang Y. Y kurang Y itu sama aja dengan 1 kurang 1, karena koefisiennya 1 ya di depan. 1 kurang 1 ya 0 Y. Wah, ini hilang, tereliminasi Y-nya. Kalau gitu di sini kita pakai tanda tambah. Sehingga kita jumlahkan Y ditambah Y 0, habis, tereliminasi. Jadi hati-hati ketika menentukan di sini harus ditambah atau dikurang, karena tidak selalu ditambah, tidak selalu dikurang. Bisa jadi dua-duanya dikurang, bisa jadi dua-duanya ditambah, atau seperti contoh ini, 1 ditambah 1 dikurang. Selanjutnya tinggal kita jumlahkan yang belum kita jumlahkan. Ada 2X ditambah 3X. Kita tulis di sini. Kalian boleh tulis yang seperti ini di oretan ya, biar teliti. 2 tambah 3X jadinya 5X. Kita tuliskan 5X. Y-nya tidak perlu kita apa-apakan lagi karena sudah 0, sama dengan 7 tambah 8. Berapa 7 tambah 8? 15. Ingat, target kita adalah X sama dengan. Sementara di sini masih 5X. Maka di sini harus kita selesaikan lagi menjadi X sama dengan. X sama dengan 15 per 5. Berapa 15 dibagi 5? 15 dibagi 5 adalah 3. Nah, udah ketemu X sama dengan 3. Udah X sama dengan, berarti nilai X sudah ditemukan, sudah selesai. Karena di sini sudah X sama dengan. Seperti ini, Y sama dengan. X sama dengan 3, udah sederhana ya. Nah, lalu kita sudah ketemu nilai X dan kita juga sudah ketemu nilai Y, maka tinggal kita buat jawaban akhir HP. HP itu singkatan dari himpunan penyelesaian. Nah, biar nggak panjang nulisnya saya singkat HP. Himpunan penyelesaiannya kita pakai kurung kurawal, namanya juga himpunan ya. Kita buat tanda kurung berupa pasangan. Ingat, seperti pada koordinat yang ditulis itu X dulu baru Y, X, Y. X-nya 3, Y-nya 1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 3,1. Nah, seperti ini. Ditutup lagi dengan kurung kurawal. Jangan sampai terbalik ya. Ingat, himpunan penyelesaian X dulu baru Y. Sesuai urutan abjad. Apabila variabelnya AB, maka A dulu baru B. Nah, inilah dia himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2X tambah Y sama dengan 7 dan 3X kurang Y sama dengan 8 dengan menggunakan metode eliminasi. Jadi ingat, hilangkan salah satu variabel pada metode eliminasi ini. Bisa dipahami? Ada satu contoh lagi agar kalian lebih paham. Contoh 2. Diberikan sistem persamaan negatif 5A tambah 2B sama dengan negatif 16 dan 2A kurang B sama dengan 7. Berapakah nilai dari 3A kurang 2B? Nah, pada soal ini kita tidak diminta menentukan himpunan penyelesaian, tapi ditanya berapa nilai 3A kurang 2B. Bagaimana kita menentukan nilai 3A kurang 2B? Untuk menentukan nilai 3A kurang 2B, maka kita harus mencari berapakah nilai A dan berapakah nilai B. Jika nilai A dan nilai B diketahui, maka kita dapat menentukan nilai dari 3A kurang 2B.
Jadi sebenarnya pada soal ini kita juga diminta menentukan himpunan penyelesaiannya karena kita diminta mencari nilai variabel. Ketika diminta mencari nilai variabel, nilai A dan B-nya sama aja. Sebenarnya kita menentukan himpunan penyelesaian. Namun soalnya ditingkatkan lagi. Menjadi nilainya diubah. Himpunan penyelesaian itu kita olah lagi untuk menentukan nilai ini. Seperti apa sih cara menyelesaikannya? Langsung saja kita buat penyelesaiannya. Penyelesaian. Pertama kita tuliskan informasi yang diketahui dari soal. Dari soal pada contoh 2 ini dapat kita ketahui dua persamaan linear dua variabel. Yang pertama negatif 5A tambah 2B sama dengan negatif 16. Dan yang kedua adalah 2A kurang B sama dengan 7. Kemudian yang ditanyakan pada contoh 2 adalah nilai dari 3A kurang 2B. Itu nilainya sama dengan berapa? Nah, ini yang ditanyakan. Nah, untuk menjawab soal ini, maka kita harus menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan ini. Menentukan nilai variabelnya nilai A atau nilai B. Nah, di sini kita dapat menggunakan metode eliminasi untuk mencari nilai A dan B. Sebagai langkah awal, di sini saya memilih untuk mengeliminasi variabel A dulu. Ada dua variabel ya. Di sini variabelnya bukan X dan Y seperti contoh 1, tapi menggunakan variabel A dan B. Kita akan mengeliminasi variabel A. Mengeliminasi artinya masih ingat? Menghilangkan. Kita tuliskan persamaan satunya negatif 5A tambah 2B sama dengan negatif 16. Persamaan 2-nya adalah 2A kurang B sama dengan 7. Masih ingat ya, langkah untuk mengeliminasi yang pertama adalah kita samakan koefisien dari variabel yang akan dihilangkan. Yang akan kita hilangkan adalah variabel A. Kita lihat yang A. Di sini koefisien A-nya adalah negatif 5. Sementara di persamaan kedua, koefisien A adalah 2. Apakah koefisiennya sama? Tidak sama. Jika tidak sama, masih ingat di langkah sebelumnya ya, maka harus kita samakan, yaitu dengan masing-masing persamaan kita kali. Kita kali dengan berapa? Tergantung. Negatif 5A dan 2A ini bisa kita ubah menjadi berapa? Kalian tahu? 5A dan 2A itu bisa kita ubah menjadi berapa ya? 5A dan 2A. Kalau kalian cari KPK-nya, maka dua bilangan ini bisa kita ubah menjadi 10A. Dengan begitu, supaya menjadi 10A, maka di atas kita kali dengan 2, 5 dikali 2 sama dengan 10, dan yang bawah dikali dengan 5. Atau jika kalian bingung untuk menentukan pengali di sini itu gimana sih cara menentukan pengalinya, misalnya kalian kesulitan. Sementara di sini koefisiennya berbeda. Ada cara mudah untuk menentukan pengalinya, langsung dibalik aja. Misal di sini negatif 5A dan di bawahnya 2A, maka pengali di sini yang atas jadi dikali 2. Yang bawah jadi dikali, yang atas dikali 2, ambil koefisiennya, koefisien dari persamaan bawah. Kemudian persamaan yang bawah, persamaan 2 dikali dengan 5, mengambil koefisien dari persamaan yang atas. Tinggal balik. Di sini awalnya 5A dan di sini adalah 2A, maka pengali yang atas kita ambil bilangan bawah. Di sini 2, pakai untuk mengalihkan yang atas. Kemudian yang atas di sini ada 5, digunakan untuk mengalihkan yang bawah. Nah, bisa jangan cara seperti itu salah satunya ya. Tapi yang benar itu menggunakan KPK sebenarnya. Langsung saja kita kalikan seperti di contoh awal tadi. Negatif 5A dikali 2 menjadi negatif 10A. Tambah. Ingat, harus semuanya dikalikan. Satu persamaan dikalikan. 2B dikali 2. Hasilnya adalah 4B. Sama dengan
negatif 16 dikali 2. Hasilnya adalah negatif 32. Lanjut yang bawah, 2A. Pengalihnya ingat bukan 2 lagi tapi 5. 2A dikali dengan 5. Hasilnya adalah 10A. Kurang B dikali 5 menjadi 5B. Sama dengan 7 dikali 5, 35. Setelah ini kita akan menentukan apakah persamaannya akan dikurang atau ditambah. Nah, sebelum lanjut, saya hanya mengingatkan hati-hati ketika mengalihkan persamaannya. Kesalahan yang sering terjadi adalah yang dikalikan hanya bilangan awalnya saja, negatif 5A dikali 2. Setelah itu bilangan selanjutnya 2B dan negatif 16-nya tidak dikali. Nah, itu kesalahan yang sering terjadi. Kalian jangan sampai mengalami kesalahan yang seperti itu tidak benar ya. Cara yang benar, satu persamaan dikalikan dengan bilangan ini. Jadi satu persamaan, jangan hanya satu suku. Baik, kita lanjut ya. Kita akan mengeliminasi variabel A. Nah, di sini sudah menggunakan angka yang hampir mirip, yang di atas negatif 10A dan yang bawah adalah 10A. Tinggal kita tentukan supaya tereliminasi, supaya hilang, apakah dia harus ditambah atau dikurang. Kita cek apabila di sini kita menggunakan tambah. Negatif 10A ditambah 10A. A-nya taruh luar, negatif 10 tambah 10. Utang 10, negatif itu utang ya, dan uang 10. Lunas 0A. A-nya koefisien A adalah 0. Berarti dia tereliminasi. Maka berarti di sini kita menggunakan tambah sehingga dia tereliminasi. Nah, selanjutnya hati-hati untuk menjumlahkan suku lainnya. Selanjutnya ada 4B tambah negatif 5B. Hati-hati dengan tanda di depannya ya. Ingat, tanda di depannya ini satu paket dengan bilangannya. Jadi bilangan ini sepaket dengan tanda depannya. Begitu juga 5B, ada tanda negatif di depannya. Jangan lupa dua tanda berdekatan menjadi kurang, sehingga 4B kurang 5B. Bagian hitungan yang seperti ini bisa kalian kerjakan di coretan ya. B, kita keluarkan B-nya, 4 kurang 5. Berapa 4 kurang 5? 4 ini positif, uang 4 positif ya. 5-nya negatif, utang 5. Ingat kalau negatif itu utang. Atau kalau kalian belum mahir di operasi hitung bilangan bulat, bisa cek video sebelumnya tentang operasi hitung bilangan bulat. 4 dikurang 5 hasilnya adalah negatif 1. Negatif 1B. Negatif 1B biasa 1 tidak kita tuliskan, hanya ditulis sebagai negatif B. Sehingga 4B ditambah negatif 5B hasilnya adalah negatif B. Sama dengan negatif 32 tambah 35. Ingat, tanda negatif artinya utang. Utang 32, uang 35. Uangnya lebih banyak daripada utangnya. Kalau gitu setelah bayar utang masih ada sisa uang sebanyak 3. Positif ya. 3. Kita geser dulu ke atas. Nah, sampai sini sudah hampir selesai. Perhatikan bagian ini. Negatif B sama dengan 3. Proses eliminasi atau menentukan nilai variabel, menentukan himpunan penyelesaian, dikatakan selesai apabila hasil akhir itu variabel dalam bentuk positif dengan koefisien 1. Seperti ini, harus A sama dengan B sama dengan.
Di sini masih negatif B, berarti belum selesai. Kita lanjut lagi. Kita ubah sehingga menjadi B. Sama dengan, kita bagi 3 per negatif 1. Mungkin ada yang bertanya, negatif 1 dari mana ya? Jangan lupa, negatif B itu sama aja dengan negatif 1 kali B. Sehingga ketika hanya B saja, negatif 1-nya menjadi pembagian. Sebagai pembagi, 3 dibagi negatif 1. Berapakah 3 dibagi negatif 1? 3-nya positif, negatif, 1-nya negatif. Positif bagi negatif, hasilnya negatif. 3 dibagi 1, nilainya 3. Nah, inilah nilai B. B-nya negatif 3. Setelah menemukan nilai B, selanjutnya kita akan mencari nilai A, yaitu dengan mengeliminasi variabel B. Kita tuliskan persamaannya. Persamaan 1 ada negatif 5A tambah 2B sama dengan negatif 16. Kemudian persamaan 2, 2A kurang B sama dengan 7. Kita akan menghilangkan B. Kita cek lagi koefisien B. Di persamaan 1 koefisien B positif 2. Sementara di persamaan 2 koefisien B-nya tidak ada angkanya. Berapa ya? Kalau tidak ada angkanya, ingat, negatif B. Di depan B itu ada angkanya, artinya negatif 1B. Di depannya ada angka 1. Berarti koefisiennya beda nih ya. Yang atas ada angka 2, yang di bawah 1. Maka perlu kita samakan, pengalinya tinggal kita balik aja. Yang di bawah koefisiennya ada negatif 1, maka yang atas kita kali 1. Kita pakai pengali positif aja biar nggak repot ya. Jadi tanda nggak berubah. Kemudian yang di bawah, karena di atas 2B, maka yang bawah dikali 2. Tinggal balik. Itu cara mudahnya. Tinggal kita kalikan untuk persamaan yang atas, negatif 5A tambah 2B sama dengan negatif 16, semuanya dikali 1. Jika dikali 1, persamaan itu tidak berubah, nilainya tetap. Sama dengan negatif 16. Kali 1 nilai tetap ya. Selanjutnya persamaan 2 kita kali dengan 2. 2A kali 2 ketemu 4A. Kurang B dikali 2 menjadi 2B sama dengan 7 dikali 2 kita peroleh 14. Selanjutnya kita tinggal menentukan apakah harus ditambah atau dikurang agar variabel B ini hilang. Kita cek 2B, kita pakai penjumlahan ya, tambah, misal di sini kita pakai tambah negatif 2B. Jangan lupa tanda negatif di depannya. 2 tanda berdekatan menjadi kurang 2B kurang 2B. 2B kurang 2B jelas ini akan menjadi 0B. 0B artinya B-nya hilang, B-nya tereliminasi. Berarti benar di sini kita akan menggunakan tanda tambah. Jadi persamaan dua persamaan dalam sistem ini akan kita jumlahkan agar B-nya hilang. B-nya 0. Jadi mengeliminasi itu membuat koefisien B itu menjadi 0. Selanjutnya kita jumlahkan lagi, negatif 5A ditambah 4A. Negatif 5A tambah 4A. Supaya teliti, kalian buat di coretan sesuai proses penjumlahan aljabar ya. Negatif 5 tambah 4, ada yang tahu berapa? Negatif 1A. Bagi yang bingung, pakai uang dan utang. Negatif 5, utang 5. Positif 4, uangnya 4. Punya utang 5, punya uang 4. Uangnya dibayarkan ke hutang, sisanya utang 1. Negatif 1A. Seperti biasa, 1 tidak kita tuliskan, jadi dituliskan negatif 1A itu menjadi negatif A saja. Negatif A sama dengan negatif 16 ditambah 14. Utang 16, negatif itu utang ya, dan uang 14. Jadinya utang 2. Negatif 2. Ingat, target akhir kita adalah A sama dengan, bukan negatif A sama dengan. Sehingga kita lanjut lagi.
Kita ubah hingga nilainya A dengan negatif 2 per negatif A menjadi negatif 1 di sini. Udah paham ya dari mana asal negatif 1? Berasal dari koefisien A ini. Lanjut. Negatif bagi negatif, bilangan negatif bagi bilangan negatif, hasilnya positif. 2 dibagi 1, 2. Kita peroleh nilai A adalah 2. Nah, di sini kita sudah punya himpunan penyelesaian. Kita sudah tahu nilai dari masing-masing variabel. A nilainya 2 dan B nilainya negatif 3. Apakah sampai di sini soal ini sudah terjawab? Belum, kita tidak hanya diminta mencari himpunan penyelesaian, tapi kita ditanya berapakah nilai dari 3A kurang 2B. Jangan lupa dengan targetnya, dengan tujuan akhir. Tujuan akhir dari mencari nilainya adalah kita harus menentukan nilai 3A kurang 2B. Lalu bagaimana? Tinggal kita buat di sini. 3A kurang 2B. Tinggal kita ganti. 3 tetap 3, A-nya kita ganti dengan nilai A yang sebenarnya yaitu 2. 3A artinya 3 kali A. A-nya adalah 2 menjadi 3 kali 2. Kurang 2B. 2B-nya adalah negatif 3 sesuai hasil yang kita peroleh. 2B 2 kali B berarti 2 kali negatif 3. Lanjut. Tinggal kita kalikan. Ingat ya, ada operasi pengurangan dan perkalian, maka yang lebih dulu kita selesaikan adalah operasi perkalian. 3 kali 2 nilainya 6, kurang 2 dikali negatif 3 menjadi negatif 6. Dua tanda berdekatan menjadi 6 tambah 6. Nah, dua tanda berdekatan ini bisa kita ubah menjadi plus. Negatif, negatif menjadi positif. Berapa 6 tambah 6? 6 tambah 6 nilainya adalah 12. Nah, sekarang inilah hasil akhir dari soal pada contoh 2. Inilah yang diharapkan pada contoh 2 ini. Jadi nilai dari 3A kurang 2B adalah 12. Bagaimana? Sulit? Kalau hanya kalian amati saja tanpa kalian praktekkan memang akan terasa sulit. Tapi apabila setelah menyimak penjelasan ini dan kalian mencari contoh soal lain dan mencoba mempraktekannya, sesungguhnya ini tidak sesulit yang kalian bayangkan. SPLDV, menyelesaikan SPLDV dengan eliminasi itu mudah, sangat mudah. Nah, selanjutnya ada trik dari saya, tips tambahan. Biasanya kesalahan paling banyak terjadi ketika ingin mengeliminasi pada bagian ini atau bagian ini. Biasanya kebingungannya apakah harus ditambah atau dikurang. Ada yang memutuskan untuk ditambah dan yakin dia tereliminasi. Ada yang memilih dikurang dan dia tereliminasi. Menurut yang sedang mengerjakan. Padahal pada kenyataannya yang dia kerjakan keliru. Triknya pertama kalian bisa menggunakan orat-oret dengan mencoba seperti tadi, seperti negatif 10A tambah 10A, kalian coba di coretan. Apabila hasil operasinya 0A, artinya dia tereliminasi. Apabila koefisiennya 0. Atau cara lainnya, kalian lihat koefisiennya. Seperti pada soal ini. Koefisien A di sini negatif 10 dan yang bawah positif. Satunya negatif, satunya positif. Berbeda ya. Apabila ketemu yang seperti ini, maka pasti agar tereliminasi maka sistem persamaannya harus ditambah. Pasti. Lihat juga di contoh berikutnya, di saat mengeliminasi variabel B, di sini 2B itu positif. Sementara pada persamaan kedua 2B-nya negatif. Satunya positif, satunya negatif. Maka untuk menghilangkannya dia ditambah. Nanti apabila kalian ketemu bentuk lain, mungkin dia sama-sama positif. Misalnya yang di atas 2B dan di bawah juga positif 2B.
sama-sama positif ya, maka untuk menghilangkannya pasti dikurang. Atau kalau yang atasnya itu negatif, misal negatif 2B, yang bawahnya juga negatif, untuk menghilangkannya pasti dikurang. Kalau dikurang dia pasti akan 0. Buktinya ya, negatif 2B kurang 2B. Kurang yang ini ya, kurang negatif 2B, negatif yang ini. Kurang, maka kita beri kurung. Sehingga dua tanda ini menjadi tambah. Negatif 2B tambah 2B. Akhirnya negatif 2B itu negatif 2 tambah 2B, negatif 2 tambah 2, 0. Tuh, tereliminasi kan? Jadi dia harus dikurang. Nah, kesimpulannya, untuk mempermudah kalian mencari tandanya apakah ditambah atau dikurang, itu dilihat dari koefisien variabel yang akan dihilangkan. Apabila koefisien variabel yang akan dihilangkan itu sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka untuk menghilangkannya adalah dengan cara dikurang. Apabila sama. Tapi apabila berbeda, misalnya yang satu positif dan yang satu lagi negatif, atau negatif dan positif, sama aja bolak-balik ya, maka untuk menghilangkannya itu pasti dijumlah. Buktinya ada pada contoh 2 ini. Yang ini negatif, kok macet ya pulpennya. Nah, yang atas ini negatif, yang bawahnya positif. Supaya 0 maka dia ditambah. Begitu juga ini, positif, ini negatif, supaya hilang dia ditambah. Demikian penjelasan tentang menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi. Pada materi ini kalian dituntut untuk pantang menyerah. Tetap semangat ya. Rajinlah mencoba, maka kalian tidak akan kesulitan menerapkan metode eliminasi ini. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, dan yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ya.